Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan soal pendahuluan praktikum basis data modul 5. Yang pertama-tama kita masuk ke kelas koneksi, di mana di kelas koneksi ini gunanya untuk koneksi antara untuk database-nya. Itu di sini ada beberapa import, di mana importnya ada Java, SQL Connection, Driver Manager, Result Set, SQL Exception, dan Statement. Lalu ada koneksi, ada dalam metode koneksi, kelas koneksi ada atribut dari kelas koneksi, yaitu private connection, connect, statement DB, string database, Oracle Java. Lalu ada metode koneksi. Di situ di dalam metode koneksi ada try, class for name, oracle.db, dbg driver, oracle driver, sistem outprint, class driver ditemukan bila class driver ini ditemukan koneksi. Lalu ada connect, driver manager, get connection, db, oracle exe, oracle Java. Di sini maksudnya adalah Oracle.java. Oracle Java ini adalah usernya, yaitu Oracle Java 123. Ini adalah passwordnya. Lalu setup sprint, outprint, koneksi database sukses bila koneksinya sukses. Ada catch exception, SE, bila koneksi database gagal. Lalu ada catch lagi, class not found exception, bila driver tidak ditemukan. Lalu ada metode result get data string SQL try, di DB connection, connect, created statement, itu di sini membuat statement baru. Lalu mereturn DB execute query, dalamnya ada SQL, ada catch, SQL exception bila salah, return null. Lalu ada metode public int manipulasi data, string SQL, ada try, db connect statement, membuat statement baru, mereturn db execute update, parameternya ada SQL, catch, SQL exception, return null. Lalu setelah itu kita masuk ke kelas pegawai, di mana di kelas pegawai ada atribut, yaitu ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon yang sama dengan Oracle database-nya. Setelah atribut ada metode yang di sini berisikan get sama set, yaitu get atau set adalah untuk mengisi nilainya, lalu get ini untuk mendapatkan nilai dari atributnya tadi. Lalu masuk ke pelanggan, kelas pelanggan, mana kelas pelanggan ini juga sama, isinya ada atribut ID depan, ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, serta nomor telepon. Di dalamnya setelah itu ada metode get yang berisikan get sama set. Lalu kita masuk ke pelanggan. Saya masuk ke kurir. Di dalam kurir sama ada atribut ID kurir, nama perusahaan, sama nomor telepon. Di dalamnya ada metode yang berisikan get serta set. Lalu kita masuk ke tabel kategori, kelas kategori. Di dalam kelas kategori ada atribut
ID kategori serta nama kategori. Lalu ada metode yang berisikan sama get sama set. Lalu masuk ke pemasok, sama ada ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, metodenya juga sama. Lalu masuk ke produk, kelas produk. Di sini ada sama, ada atribut ID produk, pemasok, kategori, nama produk, harga satuan, stok produk. Lalu juga ada metodenya. Lalu masuk ke tabel kelas pemesanan. Di dalam pemesanan adalah atribut ID pemesanan, maksudnya private. Nah, di sini ada private pelanggan di mana ini adalah FK dari kelas pemesanan, yaitu ini ada pelanggan ini maksudnya adalah ini pelanggan pertama ini adalah untuk kelasnya. Ini ada objeknya, kita ambil. Di sini juga ada pegawai, kurir. Untuk atribut selanjutnya ada tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat pengiriman, harga total. Lalu masuk ke detail pemesanan. Dalam detail pemesanan ini ada atribut produk, jumlah, ada diskon, lalu ada metode selanjutnya. Kita masuk ke kelas transaksi di package controller. Lalu di sini ada beberapa import, yaitu model, database koneksi, Java, SQL, teks, dan util. Lalu di kelas transaksi ada koneksi itu ada beberapa array list yang diambil dari package model, yaitu ada pelanggan, pegawai, kurir, produk, dan pemesanan. Lalu transaksi membuat objek baru, koneksi, new koneksi dari yang sudah deklarasikan di awal tadi. Lalu ada metode lalu masuk ke get data produk. Get data produk, disitu array produknya di clear dulu. Lalu result RS ini untuk menampung data, yaitu ada select from kedua kategori, produk, ID kategori, dan lainnya ini. Lalu while RS next ini untuk mengulang data. Ada atribut pemasok, ada ID pemasok, nama kategori, ada ID kategori, nama kategori, lalu juga ada atribut new product, lalu add, lalu di return produknya. Lalu masuk ke release data pelanggan, tipe data release. Lalu pelanggannya di clear dulu. Result RS untuk menyimpan datanya. Select from pelanggan, while ini untuk mengulang datanya kosong. Di sini ada atribut, cuman ada atribut pelanggan, lalu di return pelanggan. Lalu sama pegawai di clear dulu. Result RS ini untuk menyimpan datanya. Lalu ada while, dalamnya ada atribut pegawai, return, sama juga kurir, sama yang lainnya. Get data pemesanan, untuk get data pemesanan nanti clear pemesanan clear dulu. Result RS untuk menyimpan datanya, yaitu di ini datanya. Lalu while next, di situ ada atribut pelanggan, ada new pelanggan, ada
atribut baru pegawai, new pegawai. Lalu ada atribut new kurir, atribut baru kurir. Lalu ada atribut baru juga pemesanan. Result set data pemesanan, menyimpan datanya. Release, ada release baru. Lalu ada while, data pemesanan, pemasok, ini pemasok. Di sini ada atribut baru pemasok, ada kategori sama produk juga, ada detail pemesanan. Lalu mereturn pemesanan. Lalu insert transaksi, di mana di sini ada metode insert transaksi, try, di sana ada try, dalamnya ada try, string, date pemesanan, new, simple date format, ini adalah tanggal untuk format pemesanan, tanggal pemesanan, string, date pengiriman, new, atribut baru, simple date format, tanggal untuk tanggal pengiriman. Lalu ada koneksi manipulasi data, dalamnya ada insert to pemesanan, values, pesanan. Lalu ada result RS, koneksi get data untuk menyimpan datanya ini. Result set RS ini untuk lalu menyimpan data, koneksi get data, select edit pemesanan .curval from table, ini maksudnya adalah untuk mengambil data ID pemesanan, sequence ID pemesanan. Lalu masuk ke next, selanjutnya ada INT di pemesanan, result set get INT curval, kemudian for detail pemesanan, p.2 pemesanan get array data pemesanan, maka dia akan menyalakan koneksi manipulasi data, insert into detail pemesanan, valuesnya seperti ini. Koneksi manipulasi data selanjutnya adalah update stock. Lalu update, maka jumlahnya kalau berkurang ID produknya. Lalu bila ada errornya akan muncul SQL exception X. Kita masuk ke transaksi view, ada beberapa import, lalu di sini ada beberapa objek, ada transaksi, release, detail pemesanan, harga keranjang, lalu double, harga total. Ada konstruktornya diisi, harga total di transaksi 0, transaksi objek baru, harga keranjang, new, release. Lalu di sini ada beberapa metode untuk menampilkan tabel pemesanan, combo box pelanggan, pegawai. Nah, ini ada metode tablet show pemesanan. Ini tabel pemesanan di sebelah kanan di sini untuk menampilkan pelanggan, pegawai. Lalu ada tabel keranjang, ada nama produk, harga satuan, diskon di sini. Lalu metode show combo box pelanggan, diambil datanya dari transaksi. Lalu combo box pegawai juga sama, diambil dari transaksi. D4 akan mengulang datanya atau nama
nama pegawainya untuk tabel transaksi, yaitu lalu ada combo box kurir juga sama, ada combo box produk juga sama. Lalu bottom simpan action performed, ada metode itu pemesanan. Di sini untuk bottom simpan, di sini untuk menyimpan datanya ke sini. Untuk menyimpan datanya ke sini maksud saya. Setelah kita masukkan tadi ke metode pelanggan, pegawai, kurir itu, lalu kita masuk transaksi tadi. Lalu ada tray, di dalamnya ada tray, lalu ada catch bila ada menampilkan error, SQL exception error. Lalu public, ada metode bottom tambah action performed, tetap tambah di sini. Sini ada button tambah, lalu ada metode button tambah action performed, yaitu di sini tambah ini. Di dalamnya ada tray, detail pemesanan, 4 objek baru, lalu set jumlah dan produk, if diskon di sini bila tidak ada diskon, bila tidak menambahkan diskon di set 0, bila else, lalu else bila kondisi lainnya, bila ditambahkan diskon, prosesnya akan seperti ini. Show data. Lalu di sini ada beberapa panggilan metode. Lalu kalau ada error SQL, maka ada error SQL. Lalu kalau ini kan nambah di sini, ini kan sudah di sini kita masukkan isinya, lalu button tambah kita masuk, lalu sini akan masuk ke keranjang di sini, lalu kita masuk ke button simpan, akan simpan di sini. Lalu ada button detail di sini. Di sini adalah untuk memasukkan detail pemesanan. Di dalamnya ada tray pemesanan transaksi, get pelanggan. Sini pelanggannya kita ambil dari tabel pemesanan, lalu sama pegawai, kurir, pemesanan. Maksudnya adalah di sini kita kalau melihat detail ini, kita klik di sini dulu, lalu lihat detail, maka akan muncul detail dari pemesanan tadi. Lalu di sini ada beberapa privat Java string, bottom detail, berapa bottom, combo box, label, scroll panel, text field. Lalu kita masuk ke kelas mainnya, yaitu di sini kita memanggil atau mengambil beberapa view. Di sini ini kelasnya nanti namanya transaksi view issue. Sudah semua,
JBC 7 jar ini adalah untuk koneksikan antara regel Java. Lalu kita run programnya. Coba run. Class driver ditemukan, koneksi database sukses. Itu pelanggannya, kita pilih Reno, pegawainya Kim Jisoo, kurir Indomaret, alamat kita isikan, tuh tanggal pengiriman tanggal 10 bulan 10 2010. Lalu kita pilih produknya, kita pilih Marimas, jumlahnya 20, diskonnya 10. Lalu kita tambah, bottom tambah, harganya 360.000. Lalu kita klik button simpan. Sini ada Reno, nanti datanya akan disimpan di sini. Lalu kita pilih sana, kita pilih ini, lalu kita lihat detailnya. Lalu kita bisa melihat di sini pelanggannya nama Reno, tanggal lahirnya 98, alamat Jupiter, pegawai Kim, kurirnya Indomaret, pemesanannya tanggal pemesanannya tanggal 11 bulan 6, tanggal pengirimannya kita set di tanggal 10 bulan 10 tahun 2010. Total harganya 360.000. Produk, detail produknya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.